Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2, yang dimana saya akan melanjutkan dari part sebelumnya, yang dimana part kemarin itu saya sudah mengkonfigurasi 4 region yang ada, yaitu konfigurasi OSPF, BGP, serta IP dari setiap interface-nya. Nah, untuk part yang kali ini saya akan mengkonfigurasi bagian NAT serta mengkonfigurasi server yang ada di bagian sebelah kiri ini. Nah, sebelum kita konfigurasi ke NAT, mungkin di sini saya akan konfigurasi server terlebih dahulu. Untuk di server, di sini itu kan terdapat 4 server ya di setiap di regionnya. Nah, yang pertama itu ada server iyat.com, lalu ada tri.com, DNS server public 2, dan juga DNS server public 1. Nah, di sini pada server itu kita hanya akan menambahkan IP-nya saja dan juga IP dari DNS-nya. Untuk iyat.com di sini kan networknya 10.0.0.0/24 ya. Jadi untuk IP-nya di sini saya akan membuat IP-nya 10.0.0.10. Oke, seperti ini. Lalu untuk subnet masknya, karena dia /24, jadi kita menggunakan subnet masknya itu 255.255.255. Oke, lalu untuk default gateway-nya di sini adalah 10.0.0.1. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah kita tambahkan IP, kita bisa ke service, lalu kita ke DNS untuk menambahkan DNS-nya. Nah, untuk name-nya kita sesuaikan dengan nama dari server tersebut, yaitu iyat.com. Oke, lalu untuk IP-nya di sini tadi 10.0.0.10. Nah, jangan lupa di sini kita add, lalu kita on-kan. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita ke server tri.com. Oke, di sini kita ke IP configuration, lalu ini adalah networknya kan 20 ya, berarti 20.0.0.10. Oke, untuk subnet masknya di sini masih sama karena kita menggunakan /24, jadi subnet masknya masih sama ya. Lalu untuk default gateway-nya di sini adalah 20.0.0.1. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke service. Nah, di service sama seperti tadi kita ke DNS, lalu kita tambahkan name-nya di sini adalah tri.com. Lalu untuk address-nya 20.0.0.10. Kita add, lalu kita on. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk DNS server public 1 dan juga DNS server public 2. Oke, di sini kita ke desktop, lalu IP configuration. Untuk IP-nya di sini itu 30.0.0.10. Lalu untuk subnet masknya juga masih sama. Untuk default gateway-nya di sini 30.0.0.1. Nah, untuk kedua server ini di sini pada bagian DNS-nya kita akan masukkan semua DNS yang ada dari setiap servernya, yaitu seperti iyat.com maupun tri.com. Bahkan di DNS server public 1 juga akan kita masukkan. Kenapa? Karena server di sini itu tuh dia dianggap sebagai server public. Jadi kita harus memasukkan semua DNS yang ada, termasuk DNS pada server yang ada di data center Polinela, kecuali server farm di sini ya. Karena server farm ini tuh dia termasuknya kayak server public yang dimana hanya bisa diakses oleh institusi ataupun kayak misalkan suatu perusahaan yang berada di area itu aja gitu. Nah, kalau misalkan dua server ini itu digunakan untuk emang server public ya. Oke, jadi di sini itu kita
akan tambahkan DNS-nya, namanya adalah dnsp2.com. Lalu IP-nya di sini 30.0.0.10. Kita add, lalu kita on. Lalu di sini kita ganti dengan DNSP1. IP-nya adalah 40. Kita add. Di sini tri.com. tri.com itu dia 20 ya. Oke, kita add. Selanjutnya ada iet.com. iet.com di sini adalah 10. Oke, kita add. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan ke DNS server public 1. Kita lakukan hal yang sama untuk DNS server public 1 di sini. Kita beri IP terlebih dahulu 40.0.0.10 ya. Karena dia di network 40.0.0.0. Oke, untuk subnet masknya di sini masih sama 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 00140.001. Oke, kita ke service DNS. Di sini kita tambahkan DNSP2, IP1 dulu ya. Lalu IP-nya di sini 40.0.0.10. Kita add, kita on. Setelah itu kita ke DNSP2 yang dimana IP-nya ini 3. Oke, di sini kita add. Lalu ini itu TRI ya. TRI itu di sini 30. Kita add, lalu di iet.com. Maaf. TRI itu kehapus. TRI itu 20 ya. Oke, 20. Dan yang terakhir adalah iet.com. Oke, sudah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba nge-ping untuk dari setiap region dan juga server yang ada. Nah, sebelumnya saat saya melakukan hands-on pada part sebelumnya, di bagian tengah, di bagian BGP, itu saya lakukan redistribute dua arah ya, yang dimana itu adalah OSPF ke BGP dan juga BGP ke OSPF. Nah, dengan adanya redistribute itu akan menyebabkan routernya dari setiap routernya itu kan ada OSPF dan juga BGP-nya ya. Nah, itu tuh akan menyebabkan itu down. Jadi kayak misalnya nih dari OSPF dia akan masuk ke BGP. Setelah itu dari BGP dia akan masuk lagi ke OSPF. Nah, itu tuh dilakukan berulang kali gitu. Jadi hal tersebut yang buat update routingnya itu tuh meledak. Jadi akhirnya koneksinya itu nggak stabil, lalu dia down. Nah, solusinya kemarin itu saya sudah menemukan solusinya. Jadi kemarin saya hanya melakukan redistribute itu di bagian dua router ini aja. Sedangkan di router ini, yang beberapa router yang atas ini itu tidak saya redistribute. Jadi sekarang bisa saling ping dan juga routingnya stabil. Oke, di sini kita coba ping dulu ya. Dari sini mungkin bisa langsung dari server ke sini. Oke, sukses. Selanjutnya kita coba dari server ke sini. Oke, sukses juga. Sekarang dari server ke ujung ya. Oke, sukses. Selanjutnya dari server ini kita coba ke ujung sini. Oke, sukses juga. Dari server ini kita coba ke ujung. Oke, sukses. Oke, di sini sukses semua ya. Tapi kalau kita coba dari sini ke ujung sini, coba. Oke, sukses juga. Dari sini ke sini. Oke, sukses.
Nah, karena ini pingnya sudah berhasil, jadi kita sekarang bisa langsung config ke bagian NAT. Nah, di sini kita akan coba config bagian NAT overload-nya di router terlebih dahulu, baru kita ke multi layer switch di bagian ini, lalu kita ke switch layer 2 serta kita akan ke PC. Oke, mungkin bisa langsung saja. Sebentar. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama kita akan konfigurasi router terlebih dahulu. Kita ke router NAT 1, di sini kita ke CLI, lalu kita enable, lalu configure terminal. Setelah itu kita akan memberi IP dari setiap interface-nya terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini kita konfigurasi NAT, jadi untuk dua interface yang mengarah ke kiri ini akan kita konfigurasi dengan NAT outside. Sedangkan yang mengarah ke kanan ini, itu kita akan konfigurasi dengan inside. Jadi di sini kita bisa menambahkan IP dulu ya. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0. Untuk IP-nya di sini 172.18 karena dia masih masuk ke region 3. Jadi kita masih menggunakan network 172.18.51.2 ya. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Astaga. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan IP NAT outside. Selanjutnya kita no shutdown. Oke, jika sudah kita ke 020. Kita tambahkan IP-nya itu adalah 53 ya. IP NAT outside. Oke, di sini kita no shutdown. Setelah itu kita ke sebelah kanan. 010. Interface gigabit Ethernet 010. Untuk IP-nya di sini kan sudah beda network. Nah, networknya di sini itu 192.168.10.0. Jadi untuk IP-nya 192.168.10.1 dan subnet masknya masih sama 255.255.0. Di sini IP NAT inside. Oke, kita no shutdown. Nah, di sini masih down karena di multi layarnya belum kita konfigurasi. Setelah itu kita akan konfigurasi OSPF terlebih dahulu untuk ke interface ataupun network yang mengarah ke kiri. Ini kita exit, lalu kita router OSPF 1. Kita beri lock aja langsung. Setelah itu kita beri redistribute static subnet. Nah, jika sudah kita beri networknya yaitu 172.18.51.0. Wildcardnya 000.255 area 0. Oke, selanjutnya network yang kedua itu ada 54 ya di sini tadi. 53, maaf. Oke, di sini 53, berarti kita enter. Setelah itu kita beri default information originate. Oke, jika sudah kita exit. Nah, jika sudah kita konfigurasi OSPF, sekarang kita akan konfigurasi NAT-nya. Nah, yang pertama kita akan berikan access list terlebih dahulu. Di sini perintahnya adalah access list 1 permit. Lalu kita beri rentangnya, yang dimana di sini saya memberi rentangnya 192.168.00.00
255.255. Oke. Jika sudah, kita enter. Setelah itu kita tambahkan IP NAT inside search search list 1 interface gigabit Ethernet gigabit Ethernet 0/0/0 overload. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan buat supaya jaringan yang dari dalam itu dia bisa ngeping keluar, tapi yang dari luar dia nggak bisa ngeping ke dalam. Nah, caranya di sini kita beri extendednya dulu, yang dimana kita beri extensnya dengan perintah IP access list extends. Untuk deskripsinya di sini saya buat blok 1 to LAN. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri Denny IP Eni 192.168.00.00255.255. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri permit IP any. Oke, kita exit. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba ngeblok untuk interface yang mengarah ke gigabit Ethernet 0/0/0 dan juga gigabit Ethernet 0/2/0, supaya dari luar ini dia nggak bakalan bisa ngeping ke dalam. Nah, caranya kita masuk dulu ke interface G0/0/0. Setelah itu kita beri perintah access list IP access group, sama ya seperti tadi, blok 1 to LAN. Kita tambahin. Nah, selanjutnya di sini 020. Oke, seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita akan coba config. Nanti di sini kita akan menambahkan routing statiknya ya. Tapi sebelum itu kita akan ke multi layer switch terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi VLAN dan juga IP root-nya. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi di multi layer switch ini, kita akan pasang power supply terlebih dahulu, karena untuk multi layer switch di versi 3650 itu dia nggak otomatis aktif sendiri. Jadi kita harus menggunakan AC power supply di sini. Nah, seperti ini kita tambahkan dulu untuk semuanya ya, biar nanti tinggal langsung konfigurasi saja. Oke, sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke bagian ini, kita ke CLI. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita bisa ketik no. Nah, setelah itu kita bisa enable, lalu kita configure terminal. Kita beri hostname-nya terlebih dahulu. Di sini hostname-nya MLS. Sebentar ya. Ada yang nelfon. Oke, di sini kita bisa memberi hostname-nya terlebih dahulu, yaitu MLS -1. Sesuaikan dengan nama di sini ya. Tadi untuk router udah kita beri nama. Oke, nama dari routernya juga belum ya. Di sini kita bisa exit hostname RTR -NAT1. Oke, sini kita akan membuat VLAN terlebih dahulu untuk di multi layer switch.
Oke, caranya di sini kita akan ketik VLAN 10, kita beri nama dulu, name-nya adalah VLAN 10. Oke, selanjutnya VLAN 20, namanya juga sama di sini 20. Dan yang terakhir adalah VLAN 30. Oke, jika sudah, selanjutnya kita exit. Di sini kita akan menambahkan kita akan membuat VLAN 1 juga untuk next home-nya ya nantinya. Jadi kita harus menambahkan VLAN 1 juga di sini name-nya. Oh, maaf. Di sini kita langsung saja untuk menambahkan IP dari setiap VLAN-nya. Oke, jadi di sini kita masuk ke interface VLAN 1. Maaf, VLAN 10, interface VLAN 10. Lalu IP-nya 192.168.1.1. Dan subnet masknya 255.255.0. Nah, untuk IP-nya di sini itu networknya kita ikutin yang di VLAN, yang di network di sini ya. Selanjutnya ini kita enter. Lalu untuk VLAN itu nggak perlu kita no shutdown karena dia akan aktif sendiri. Jadi tanpa kita no shutdown dia juga akan otomatis aktif interface-nya. Oke, sebentar. Selanjutnya di sini kan udah nih untuk VLAN 10 IP-nya sudah kita tambahkan, lalu kita ke interface VLAN 20. Nah, untuk IP-nya itu adalah 2 ya. Di sini networknya kan 2.0, berarti kita tambahkan 2.1. Setelah itu kita ke interface VLAN 30. Lalu untuk IP-nya di sini adalah 3.1. Oke, untuk subnet masknya masih tetap sama ya. Nah, yang terakhir di sini tadi saya menambahkan VLAN 1 itu maksud saya ditambahkan di IP-nya di sini ya. Jadi kita harus menambahkan VLAN 1 untuk next home-nya nantinya. Jadi kita menambahkan IP juga untuk VLAN 1. Di sini kita masuk ke interface VLAN 1. Lalu IP address-nya yaitu 192.168.10.2 dan subnet masknya 255.255.255.0. Sebentar saya cek dulu ya. 112131. Oke, benar sih. Di sini selanjutnya kita exit. Setelah itu kita akan tambahkan IP routingnya supaya VLAN yang sudah kita buat itu akan bisa saling ping seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan IP routing. Setelah itu kita akan menambahkan trunk supaya VLAN-nya bisa melewati 2 switch di sini, yaitu switch layer 2 pada switch 1 dan juga switch 2. Oke, caranya kita masuk ke interface gigabit yang mengarah ke kedua switch ini, 101 dan 102. Jadi kita masuk ke interface G101. Ini kita enter, lalu kita beri perintah switch port mode trunk. Lalu di sini kita beri switch port trunk load VLAN 10, 20, 30. Nah, selanjutnya kita ke 102 seperti ini, lalu switch port mode trunk, lalu switch port trunk load VLAN 10, 20, 30. Nah, ini artinya kita sudah mengizinkan untuk semua VLAN-nya. Jadi semua VLAN itu ntar bisa melewati kedua switch ini. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita exit,
Lalu kita akan memberi root untuk semua jaringannya. Nah, kenapa kita memberi root untuk semua jaringannya? Supaya kalau misalkan dia ingin keluar, dia harus melewati router yang ada di NAT overload ini. Oke, seperti itu. Jadi kita beri IP rootnya di sini. IP root 0000.192.168.10.1. Oke, di sini kita N, lalu di sini kita WR. Nah, jika kita sudah menambahkan IP root nih untuk di MLS-nya. Lalu kita akan menambahkan static rootnya untuk di router NAT 1. Nah, di sini kita exit, di sini kita tambahkan IP root 192.168.1.0. Habis itu subnet masa 255.255.255.0 dan di sini 192.168.10.2. Oke. Selanjutnya di sini 2.0 dan di sini adalah 3.0. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan administrasi distance-nya sekarang. Jadi administrasi distance atau biasa disebut dengan AD itu apa sih? Nah, administrasi distance itu tuh sama aja kayak metrik kepercayaan ataupun prioritas yang dimana digunakan untuk sumber routing. Jadi nih, misalnya di sini kan di router ini ada interface ataupun kabel yang mengarah ke kiri, ada 2 kan. Nah, seandainya di network ini itu mati, maka dia akan otomatis mengarahkan ke kabel sebelah sini, seperti itu. Itu untuk administrasi distance-nya. Nah, caranya di sini kita akan tambahkan IP root 000.172.18.51.1. Lalu kalau misalkan kita bertanya di sini, nah ini seperti ini. 72 Oke, kalau misalkan kita bertanya di sini, dia akan muncul nilai dari distance matriksnya. Nah, di sini ada rentangnya tuh, yaitu 1 sampai 255. Jadi, semakin kecil nilainya, maka dia akan semakin diprioritaskan untuk jalurnya ya. Jadi, semakin besar nilainya, maka dia semakin tidak dipercaya gitu, semakin nggak dapat prioritas. Nah, di sini kita akan tambahkan AD-nya itu sebentar, ini 53 kan? Oke. Tambahkan AD-nya 10 saja ya. Lalu selanjutnya di sini kita N dan kita WR. Oke, cukup. Kita lihat dulu di sini sebentar ya. Oke. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi di kedua switch. Kedua switch ini kita konfigurasi, kita ke CLI, lalu kita enable, configure terminal. Setelah itu kita akan menambahkan VLAN, tapi sebelum itu kita beri hostname terlebih dahulu, SW1. Oke. Jika sudah, kita akan menambahkan VLAN. Di sini VLAN 10, name-nya adalah VLAN 10. Oke, sama seperti tadi, VLAN 20, name-nya 20, VLAN 30, name-nya adalah 30. Oke, jika sudah, di sini kita exit. Setelah itu kita akan menambahkan range-nya untuk setiap VLAN-nya. Nah, nantinya di sini kan setiap switch itu ada 3 PC. Di sini ada switch 1 yang terdiri dari 3 PC, ini juga ada 3 PC. Nah, nanti dari setiap switch ke PC itu akan kita hubungkan menggunakan kabel straight di sini. Nah, kalau misalkan
dari setiap PC ini tuh nanti itu nilainya dia akan, bukan nilainya sih, kayak dari setiap PC itu intinya nanti dia akan berbeda VLAN. Misal nih PC 1 dia VLAN 10, PC 2 dia VLAN 20, dan PC 3 VLAN 30 gitu. Nah, setiap VLAN itu nanti akan punya rentang untuk port yang kita gunakan. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat dari kabel straight itu punya port 24. Jadi 24 ini kalau misalkan kita dibagi 3, dia nilainya itu bisa 8 ya. Nah, jadi seperti ini untuk range-nya ya. Penulisan range-nya seperti ini, kita masuk ke interface interface range pas Ethernet 0/1 sampai dengan 8 untuk VLAN 10. Oke, di sini kita beri switch port mode akses, setelah itu kita beri switch port akses VLAN 10. Oke, seperti ini berarti untuk port 1 sampai dengan 8 itu hanya bisa dipakai untuk VLAN 10. Selanjutnya di sini kita exit, setelah itu kita ke interface range pas Ethernet 9 sampai dengan 16 berarti. Oke, lalu kita switch port mode akses di sini. Lalu kita switch port akses VLAN 20. Selanjutnya kita exit. Nah, di sini kita ke 17 sampai dengan 24. Lalu kita switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 30. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita exit. Nah, selanjutnya kita akan berikan terang untuk port yang mengarah ke multi-layer switch. Oke, dari switch ini yang mengarah ke sini itu adalah gigabit Ethernet 0/1. Jadi bagian itu yang akan kita berikan terang. Nah, perintahnya kita ke interface gigabit Ethernet 0/1, lalu di sini switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 10, 20, dan 30. Oke, setelah itu kita end, lalu kita WF. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi switch di switch 1. Selanjutnya kita coba konfigurasi di switch 2. Kita lakukan hal yang sama seperti switch 1 tadi. Sini kita enable, lalu konfigur terminal, beri hostname-nya SW2. Oke, kita beri VLAN 10. Di sini name-nya adalah VLAN 10. Oke, untuk VLAN 20, name-nya adalah VLAN 20. Untuk VLAN 30, name-nya adalah VLAN 30. Oke, sudah. Selanjutnya kita exit. Setelah itu kita berikan range-nya, interface RA fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8. Maaf. Nah, di sini kita interface RA fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, di sini kita exit. Setelah itu kita ke 9 sampai dengan 16. Di sini kita switch port mode akses lagi, lalu switch port akses VLAN 20. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita ke 17 sampai dengan 24. Di sini switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan berikan terang untuk untuk port yang mengarah ke multi-layer switch di sini ya. Berarti dia mengarah ke sini G0/1 sama saja. Sini kita exit, lalu kita ke interface G0/1. Switch port mode terang,
lalu Sweetport, Trunk, Allowed, VLAN 10, 20, 30, N dan WR. Oke, sudah. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan hubungkan dari switch ke PC menggunakan kabel straight. Setelah itu kita akan coba config di PC ya. Kita sesuaikan dengan range di VLAN-nya. Nah, tadi itu VLAN 10, berarti sekarang VLAN 20. Ini VLAN 30. Oke, jika sudah kita akan menambahkan IP dari setiap PC-nya. Sini kita ke desktop, IP configuration. Untuk IP-nya itu adalah 192.168.110. Subnet masknya sudah benar. Untuk default gateway-nya 11. Nah, untuk DNS servernya di sini kita akan pilih, misalkan kita akan menambahkan IP dari DNS servernya yang ini di DNS server public 2. Jadi ini kita copy aja. Oke. Nah, sebenarnya tadi saya lupa untuk menjelaskan untuk bagian DNS server public 2, kenapa di sini di DNS-nya itu kita harus memasukkan semua DNS yang ada pada setiap server, karena nanti cara kerjanya itu kayak misalnya nih dari sini kan klien itu misalkan mau ke tri.com ataupun iat.com. Nah, dia itu akan mengarah ke DNS server public 2 terlebih dahulu. Nah, nanti di DNS server public 2 ini dia akan dapat informasi ataupun kayak diarahin gitu untuk iat.com tuh di mana sih gitu, atau tri.com tuh di mana sih. Nah, baru nanti dari sini dia akan diarahkan ke tri.com ataupun ke iat.com ke tujuannya seperti itu. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan juga untuk IP-nya 192.168 2.10 2.1. Selanjutnya kita ke PC 3. Ini 192.168.3.10. Oke, subnet masknya sudah benar, 192.168.3.1. Oke, seperti ini. Di sini juga kita config 192.168.1.20. Nah, untuk di PC 4 itu kita pakai yang ini DNS P1 aja ya, berarti IP-nya 40. Oke, sudah, kita ke bagian ini 192.168.2.20 2.1. Maaf,
Di sini tadi kita pakai 40 ya. Oke, di sini berarti 192, 168, 3.20. Oke, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita bisa coba ya, ping titik 2 terdekat dulu ya. Oke, di sini berhasil dia TTL. Kita coba ke 1. Oke, dia TTL juga. Kita coba ping ke DNS ya. Untuk karena nanti kita coba akses web dari sini. Oke, di sini juga berhasil TTL. Sekarang kita bisa coba akses. Sekarang kita bisa coba akses web di sini. Kita ke web browser, lalu kita ke URL-nya kita ketik dnsp2.com gitu. Oke, di sini kita go. Nah, maka dia akan muncul Cisco Packet Tracer seperti ini, yang artinya konfigurasinya sudah berhasil seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba lanjut untuk konfigurasi di router bawahnya ya, di bagian ini. Oke, sama seperti tadi, di sini kita ke CLI, enable, configure terminal, lalu kita ke di sini kita langsung saja untuk mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya untuk setiap interface-nya. Oke, di sini kita beri hostname terlebih dahulu, rtr-nat2. Interface G0/0/0, lalu kita beri IP address-nya di sini 0/0 itu yang mengarah ke samping. Jadi 172.18.54.2 255.255.255.0. Oke, kita beri IP NAT outside, lalu kita no shutdown. Setelah itu kita ke 020. 020 itu yang mengarah ke atas ya, berarti untuk IP-nya di sini 52.2. Oke, jika sudah kita beri IP NAT outside, lalu kita no shutdown. Oke, jika sudah kita mengonfigurasi ke bagian samping itu 010. Untuk IP-nya dia 92.168.20 ya, 20.1. Oke, di sini IP NAT inside. Kita no shutdown. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi OSPF terlebih dahulu. Ini kita exit router OSPF 1. Setelah itu kita beri log agency. Setelah itu kita redistribute static subnet. Oke, jika sudah kita beri networknya 172.18.50.52 ya, 52.0, wildcardnya 000.255, area 0. Oke, benar. Selanjutnya 54.
Nah, jika sudah, di sini kita beri default information origin. Oke, jika sudah kita exit, lalu kita akan mengkonfigurasi NAT-nya ya. Yang pertama kita akan beri akses list 1 permit range-nya 192.168.00 192.168.00.255. Oke, jika sudah, kita beri IP NAT inside search list 1 interface gigabit ethernet 000 overload. Oke, lalu di sini kita akan buat supaya jaringan dari dalam itu bisa keluar, tapi dari luar dia tidak bisa ke dalam. Nah, caranya itu kita di sini kita beri extension terlebih dahulu, IP access list block 1 to LAN. Oke, jika sudah kita beri DNI IP NI 192.168.0.0.255.255. Oke, jika sudah kita beri permit IP any. Oke, lalu kita exit. Setelah itu kita akan blok interface yang mengarah ke luar ya, supaya dia tidak bisa ngeping ke dalam. Perintahnya kita interface G000 dulu. Di sini kita beri IP access group block 1 to LAN. Kita tambahin. Oke, kita ke 020. Setelah itu kita seperti ini, kita exit. Lalu kita tambahkan IP root-nya ya. Di sini kita langsung saja tambahkan IP root-nya 192.168.255.255.255.0. Oke, di sini 192.168.22. Oke, di sini 2, lalu di sini 3 ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan AD-nya atau administrative distance-nya dengan perintah IP root 172.18. Yang pertama 52 ya, 52.1. Lalu yang kedua itu adalah 54.1, prioritasnya 10. Oke, di sini kita N, kita WR. Nah, setelah itu kita ke multi layer switch. Oke, di sini kita bisa enable, configure terminal, hostname-nya MLS -3 ya. Gimana sih? Maaf. Ini di sebelah sini. Maaf. Oke, di sini kita enable, configure terminal. Setelah itu kita beri hostname-nya adalah MLS-2. Nah, di sini kita akan menambahkan VLAN terlebih dahulu. Name-nya adalah VLAN 10. VLAN 20, name-nya adalah 20, VLAN 20, VLAN 30, name-nya adalah VLAN 30. Oke, jika sudah kita exit. Setelah itu kita akan menambahkan IP untuk setiap VLAN-nya. Kita masuk ke interface VLAN 10.
IP-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. VLAN 20, sini 2.1, lalu kita ke VLAN 30, 3.1. Lalu kita tambahkan interface VLAN 1 yang dimana IP-nya 192.168.20.2. Oke, seperti ini. Setelah itu di sini kita no shutdown, lalu kita exit. Lalu kita beri IP routing supaya bisa saling ping VLAN-nya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita tambahkan trunk supaya VLAN-nya bisa melewati kedua switch. Interface G101. Benar? Oke, 101, 120. Oke, sama ya. Seperti sebelumnya, di sini kita berikan switch port mode trunk. Lalu kita beri switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30. Oke, di sini berarti 2. Switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30. Oke, kalau sudah kita exit, setelah itu kita akan menambahkan IP root-nya. Ini 234.192.168.20.1. Oke, sudah. Selanjutnya kita N, lalu kita WR. Lalu kita akan konfigurasi di kedua switch. Enable configure terminal. Di sini hostname-nya adalah SW3, maaf. Oke, selanjutnya kita akan config VLAN terlebih dahulu. VLAN 10, name-nya adalah VLAN 10. VLAN 20, name-nya adalah VLAN 20. VLAN 30, name-nya adalah VLAN 30. VLAN, oke, sudah cukup. Selanjutnya kita berikan range-nya untuk setiap VLAN. Di sini kita exit. Lalu kita beri interface RA fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8. Kita beri switch port mode akses, lalu kita switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit. Setelah itu kita ke ini 9 sampai dengan 16. Lalu kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, di sini kita exit. Kita ke interface SAS Ethernet 0/17 ya, sampai dengan 24. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Oke, sudah. Selanjutnya kita berikan trunk untuk port yang mengarah ke NLS. Itu biasanya 0/1. Oke, benar. G0/1. Setelah itu di sini kita berikan switch port mode trunk, lalu kita berikan switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30. Kita N, lalu kita WR. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk switch 4. Terminal, hostname-nya SW4, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 20, name-nya VLAN 20, 30, 30. Oke,
Oke, kita exit, kita beri rentangnya flash Ethernet /1 sampai dengan 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kita exit, kita ke 9 sampai dengan 16, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita exit, range-nya 17 sampai 24. Oke, di sini berarti 30. Oke, jika sudah kita akan menambahkan terang. Di sini kita exit, interface G0/1, switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 10, 20, 30. Oke, sudah, kita hubungkan menggunakan kabel straight. Ini 9. Salah. Oke. Di sini berarti 9. Lalu di sini berarti 17. Di sini 1. Di sini berarti 9. Di sini 17. Oke, kita tambahkan IP dulu dari setiap PC-nya. 168 110 92 168 11 30 00 10. Oke, kita close. Sembilan dua 168. Oke, seperti ini. 2.1 30 00 10. (168.3.10). Untuk subnet masknya sudah benar ya. 3.1 30 00 10. Oke, sudah. Selanjutnya untuk PC bagian ini, PC 10. (1.20 192 168 1.1). Ini 40 00 10. Sesuai dengan IP dari DNS P1 ya. Oke, di sini kita 192 168 2.20. Ini sudah. Ini 192 168 2.1. Sini 40 00 10. Oke, cukup. Selanjutnya di PC 12. Desktop IP configuration 192 168 3.20. 92 168 3.1. Di sini tuh berarti 40.0.0. Oke, sudah.
Selanjutnya kita akan konfigurasi bagian bawah ya, di bagian ini. Oke, kita ke CLI. Sini kita enable configure terminal. Setelah itu kita beri hostname-nya terlebih dahulu. Di sini rtr-3. Lalu kita akan config dulu IP dari setiap interface-nya ya. Sebentar. Oke. Kita config IP dari setiap interface-nya. Di sini berarti kita masuk ke interface get0/0/0 itu yang mengarah ke samping ya harusnya. Oke, benar, samping. 172 ini kan masih masuk network region 4 ya, berarti 172.19.51. 72.19.512 IP not outside. Oke, di sini kita no shutdown. Lalu kita ke interface G020. Kita beri IP-nya 172.19.53 ya, yang ke bawah dia 53. Nah, outside. Selanjutnya kita mengarah ke kanan, itu 010. IP-nya dia sepertinya oke. Inside ya dia, no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF. Kita exit, lalu router OSPF 1. Di sini kita langsung saja beri log agency. Setelah itu kita beri redistribute static subnet. Setelah itu kita beri networknya. Di sini 172.19.51.0 itu 23255 area 0. Oke, 51 sudah. Selanjutnya kita ke 53 ya. Ya, benar, 53. Selanjutnya jika sudah kita beri default information originate, baru kita exit. Nah, jika sudah kita akan konfigurasi NAT-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi NAT yang pertama kita akan berikan akses listnya terlebih dahulu. Akses list 1 permit 192.168.0.0 untuk range-nya ya ini. Oke, sudah. Lalu kita beri IP NAT inside search list 1 interface gigabit ethernet 0/0/0 overload. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan buat supaya jaringan dari dalam dia bisa keluar, tapi dari luar dia tidak bisa ke dalam. Nah, caranya di sini seperti tadi, kita beri IP access list extend terlebih dahulu. Untuk description-nya di sini saya beri block 1 to LAN. Oke, baru di sini kita beri DNI IP ini 192.168.0.0.255.255. Oke, di sini kita permit IP any.
kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface G0/0/0, kita beri IP access group block 1 to LAN in, lalu kita ke 020, sini kita oke. Nah, ini supaya yang dari luar dia tidak bisa ke dalam ya. Jadi di sini kita blok. Selanjutnya kita akan tambahkan IP root 168.1.0 92.168.30.2. Oke, selanjutnya di sini adalah 2, lalu di sini adalah 3. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan beri administrasi distance-nya, IP root 1, 2, 3, 4, 172, 19, 51.1 ya. 51 sama 53. Untuk prioritasnya di sini adalah 10. Kita N, lalu kita WR. Oke, jika sudah, kita bisa ke multi layer switch layer 3. Nah, di sini tadi kita sudah tambahkan hostname, jadi kita bisa langsung saja config VLAN-nya. Oke, kita ke interface. Kita ke VLAN 10. Kita beri name-nya VLAN 10. VLAN 20, name-nya adalah VLAN 20. VLAN 30, name-nya adalah VLAN 30. Oke, jika sudah kita exit, kita beri IP untuk setiap VLAN-nya. 192.168.1.1.0. IP add. Oke, seperti ini. Selanjutnya VLAN 20. Di sini berarti 2.1 untuk VLAN 30. Berarti di sini 3.1. Oke, kita tambahkan juga IP untuk VLAN 1 untuk next hop-nya ya. IP-nya 192.168.30.2. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan IP routing supaya VLAN-nya bisa saling ping. Setelah itu di sini kita akan tambahkan trunk untuk supaya VLAN-nya bisa melewati kedua switch layer 2 ya di bagian ini. Oke, di sini kita masuk ke interface G101 ya biasanya. Ya betul, 101 sama 102. Berarti di sini kita switch port mode trunk, switch port trunk, load VLAN 10, 20, 30. Kita masuk ke di sini 2. Oke, switch port mode trunk, lalu kita switch port trunk load VLAN 10, 20, 30. Oke, jika sudah kita exit, lalu kita tambahkan IP root-nya 34.234. Di sini 192.168.30.1. Kita N, lalu kita WR. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch 5 dan juga switch 6. Nah, di sini kita enable, lalu kita configure terminal, kita beri hostname-nya itu adalah SW5. Selanjutnya kita beri VLAN 10, di sini name-nya adalah VLAN 10. Selanjutnya
VLAN 20, name-nya adalah VLAN 20. VLAN 30, name-nya adalah VLAN 30. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan tambahkan range-nya. Kita exit dulu. Interface range fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8, switch port mode akses. Akses VLAN 10 ya. Lalu kita exit, di sini kita ke 9 sampai dengan 16. Lalu kita switch port mode akses. Oke, lalu kita switch port akses VLAN 20. Kita exit. Setelah itu kita ke interface fast Ethernet 0/berapa tadi? 16 berarti 17 sampai dengan 24. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan terang ke port yang mengarah ke switch multilayer switch. Ini kita X, lalu kita ke interface G0/1 ya, ini harusnya. Ya, betul. Lalu kita switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30. Oke, di sini kita N, lalu kita WR. Kita lakukan hal yang sama untuk di switch 6. Enable configure terminal, lalu di sini kita beri hostname-nya yaitu SW6. Nah, jika sudah, di sini kita akan tambahkan VLAN terlebih dahulu. VLAN 10, lalu name-nya di sini VLAN 20, lalu di sini 30, VLAN-nya 30. Nah, di sini kita X, lalu kita beri range-nya, interface range fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke. Maaf ya kalau agak berisik, soalnya lagi hujan juga. Jadi maaf kalau misalkan suaranya nggak terlalu kedengaran. Di sini selanjutnya kita exit dulu. Lalu ini 9 sampai dengan 16. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kita X. Ini kita ke 17 sampai dengan 24. Setelah itu kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Setelah itu kita X, lalu kita beri terang untuk interface yang mengarah ke multi-layer switch 3. Di sini kita, oke, betul 01 ya, berarti interface G0/1, switch port mode terang, switch port terang, load VLAN 10, 20, 30. And WR. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kabel. Di sini, oke. Ini berarti 9 ya. Lalu di sini berarti 17. Di sini berarti 1. Ini berarti 9. Lalu di sini 17. Oke, kita tambahkan dulu untuk IP-nya ya. 192.168.110. 192.168.110. 30.00.10.
Oke, di sini berarti 192.168.1.10. Untuk subnet masknya sudah benar 192.168.2.1. Untuk default gateway-nya ini 30.00.10. Oke, selanjutnya di PC 15 desktop IP configuration 192.168.3.10 ya. Oke, di sini berarti 192.168.3.1 di 30.0.0.10. Kita lanjut ke PC ini. 192.168.1.20 192.168.1.1. Oke, di sini kita gunakan DNSP 40.0.0.10. Di sini berarti 192.168 berapa ya? Oh, 2.20. 192.168.2.1 ini berarti 40.0.0.10. Oke. Selanjutnya yang terakhir di sini 192.168.3.20. Oke. 192.168.3.1 di sini berarti 40.0.0.10. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir kita akan konfigurasi di paling bawah ya. Nah, di sini kita akan konfigurasi dari router lagi. Sini kita enable configure terminal. Lalu kita beri hostname-nya, itu adalah rtr-nat4. Lalu kita beri IP dulu, kita masuk ke interface G0/0/0. IP address-nya 172.19.54.2 255.255.255.0. IP not outside, no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke 020 yang mengarah ke atas. Itu IP-nya 52 ya, 52. Berarti di sini 52.2. IP not outside. Sini kita no shutdown. Lalu kita ke 010, di sini berarti IP-nya 40 ya, berarti 192.168.40.1. IP not inside, no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF terlebih dahulu. Di sini perintahnya router OSPF 1. Setelah itu kita beri log agency. Setelah itu kita redistribute static subnets. Setelah itu kita beri networknya 172.19.52.0, wildcard-nya 000.255 area 0. Oke, di sini berarti 54. Nah, sudah. Selanjutnya di sini kita beri default information originate. Oke, jika sudah di sini kita X, lalu kita akan konfigurasikan NAT-nya. Yang pertama, kita akan berikan access list 1 permit range-nya 192.168.00255.255. Kita enter. Setelah itu kita beri IP NAT inside search list
itu interface gigabit Ethernet 000 overload. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi supaya jaringannya bisa ping keluar tapi tidak bisa ke dalam. Di sini kita beri IP access list. Untuk description-nya block 1 to LAN. Oke, lalu kita beri Denny IP. Salah. Oh, IP access list extends. Aduh, maaf. Extends block 1 to LAN. Oke, setelah itu kita beri Denny IP any 192.168.00.255.255. Oke, setelah itu kita beri permit IP any. Oke, jika sudah kita exit, setelah itu kita ke interface get0/0/0 untuk ngeblok juga supaya yang di luar dia tidak bisa ngeping ke dalam. Oke, di sini akses grup block 1 to LAN in 020 sekarang. Oke, sama, setelah itu kita X, setelah itu kita beri IP rootnya 192.168 1.0 255.255.0. Setelah itu 192.168 di sini 40.2 ya. 192.168.1.0. Oke, sudah. Di sini berarti 2. Berarti di sini adalah 3. Jika sudah, kita beri IP untuk AD-nya. Di sini 0000234 172 19 titik berapa tadi ya? Yang mengarah ke sini 52 sama 54 berarti 52.1 sama 54.1 prioritasnya 10. Oke, jika sudah di sini kita N lalu kita WR. Oke, selanjutnya kita konfigurasi untuk multi layer switch-nya. No enable configure terminal, hostname-nya di sini MLS -4. Oke. Di sini udah MLS -4. Setelah itu kita akan config di MLS VLAN dulu ya. Kita akan config VLAN terlebih dahulu. VLAN 10. Di sini name-nya adalah VLAN 10. VLAN 20, name-nya adalah VLAN 20. VLAN 30, name-nya adalah VLAN 30. Oke, jika sudah, selanjutnya kita exit. Setelah itu kita beri IP untuk setiap VLAN-nya. Interface VLAN 10. Di sini IP-nya 192.168.110. Oke, di sini kita tidak perlu no shutdown. Kita ke 20. Setelah itu kita di sini ganti jadi 21. Setelah itu kita 30. Dan di sini kita ganti jadi
3.1. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan tambahkan juga untuk VLAN satunya, untuk next hop-nya ya. Jadi di sini kita interface VLAN 1, itu IP-nya berarti di sini 40.2. Oke, seperti ini. 92.168.40.2. Setelah itu kita no shutdown, lalu kita exit. Nah, jika sudah, kita beri IP routing supaya VLAN-nya bisa saling ping. Lalu kita tambahkan terang untuk supaya VLAN-nya itu bisa melewati kedua switch ya. Kita beri terang untuk yang mengarah ke kedua switch, berarti kita ke interface G101. Di sini kita beri switch port mode terang, lalu kita beri switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30. Kita ke 102. Sini kita switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 10, 20, dan 30. Oke, sudah. Di sini kita X. Setelah itu kita beri IP root-nya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, di sini 192.168.40.1. Setelah itu kita N, lalu kita WR. Nah, jika sudah, di sini kita akan konfigurasi di kedua switch ya. Oke, di sini kita ke switch berapa ini? Switch 7. Ini kita enable configure terminal, hostname-nya SW7. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan tambahkan VLAN dulu, VLAN 10 sama seperti tadi ya. Name VLAN 10, lalu VLAN 20, ini VLAN 20, VLAN 30, ini VLAN 30. Oke, jika sudah, selanjutnya kita exit. Lalu kita beri range-nya, interface range fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, di sini kita exit. Lalu kita ke range 9 sampai dengan 16. Ini switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kita exit lagi, lalu kita ke 17 sampai dengan 24. Sini switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan terang untuk port yang mengarah ke multi layer switch layer 3 ya. Di sini berarti kita ke Gigabit Ethernet 0/1. Oke, di sini kita exit dulu interface G0/1, lalu kita switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30. Lalu di sini N, di sini kita WR. Oke, jika sudah, selanjutnya kita config yang di switch terakhir yaitu switch 8. Sini kita enable configure terminal, lalu di sini kita beri hostname-nya ya. Hostname-nya berarti SW8. Oke, kita tambahkan VLAN 10. Name-nya adalah VLAN 10. Setelah itu di sini kita VLAN 10, namanya VLAN 10. Berarti VLAN 20 sekarang. Name-nya VLAN 20. VLAN 30.
name-nya adalah VLAN 30. Oke, jika sudah di sini kita X, kita akan menentukan range-nya untuk dari setiap VLAN-nya. Berarti interface range fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8, sweet port, mode akses, sweet port, akses, VLAN 10. Oke, di sini kita X 9 sampai dengan 16, sweet port, mode akses, sweet port, akses, VLAN 20. Oke, kita X lagi, lalu kita ke 17 sampai dengan 24. Di sini kita sweet port mode akses, lalu sweet port akses VLAN 30. Oke, jika sudah kita akan menambahkan terang untuk port yang mengarah ke multi layer switch 3 ya. Switch layer 3 di sini berarti kita X interface G0/1. Ini sweet port mode terang, sweet port terang, laut VLAN 10, 20, 30, NWR. Oke, terakhir kita akan menambahkan ini apa sih? Kabel untuk setiap PC-nya. 9 di sini. Lalu untuk berapa itu tadi? 2 VLAN 3 ya. Salah. 17. Oke, seperti ini. Oh, 9. Lalu ini ada 17. Oke, jika sudah kita akan menambahkan IP-nya. 1.10 192.168.11. Oke, di sini berarti 30.00.10. Jika sudah seperti tadi, satu 192.168.210 di sini 192.168.2.1 ini 30.00.10. Oke, di sini berarti 192.168.310 192.168.31 30.00.10. Oke, sudah. Selanjutnya di bagian ini 192.168.120 192.168.11 40.00.10. Nah, ini kita menggunakan DNS server public 1. Satu 192.168.2.20 192.168.2.1 40.00.10. Oke, sudah di PC terakhir. 192.168 3.20. Oke, di sini berarti 192.168 3.1 40.00.10. Oke, sudah. Nah, ini itu untuk konfigurasi NAT-nya ya. Dan tadi juga saya sudah mencoba
untuk di bagian ini, jika berhasil dia akan muncul seperti yang tadi itu ya. Di sini kita bisa coba misalnya di PC 7, kita ping yang terdekat. Oke, di sini dia TTL ya, berarti bisa kita coba ping lagi. Oke, di sini juga dia TTL. Kita coba ping ini isi 7 itu berarti 30 ya DNS-nya. Oke, 30 berarti di sini kita coba ping. Nah, di sini dia TTL ya. Nah, kalau misalkan kita coba di sini, ini kan udah tadi kan yang kita cobain di sini ya. Sekarang yang di router NAT 2 di PC 7 ini, kalau kita ke web browser, misalkan kita mau cek dnsp1.com atau tri.com deh. Oke, dia berhasil. Nah, kalau misalkan berhasil, dia akan muncul seperti ini. Oke, seperti itu untuk konfigurasi NAT overload di part keempat ini untuk video hands-on saya kali ini. Oke, mungkin saya cukupkan untuk konfigurasi bagian bawah ini, akan saya lanjutkan di next video. Mungkin cukup video hands-on dari saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.